Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24 yang beranggotakan Aisyah Selvira, Meiklin Sitepu, Sandi Aji Pamungkas, dan saya sendiri Syifa Nabila. Pada video ini akan menjelaskan istilah-istilah yang terkait dengan manajemen biaya proyek. Istilah pada manajemen biaya proyek yang akan kami jelaskan yakni MPV, ROI, Payback Analysis, Profit, Life Cycle Costing, Cash Flow Analysis, Tangible and Intangible Cost and Benefits, Direct Cost, Sunk Cost, Learning Curve Theory, and Reserves. Jadi yang pertama adalah ROI atau Return of Investment, di mana ROI merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas suatu investasi. ROI juga mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dari investasi dibandingkan dengan biaya investasi itu sendiri. Rumus ROI juga disebutkan sebagai keuntungan dikurangi biaya investasi yang kemudian dibagi biaya investasi, kemudian hasilnya dikalikan 100%. Semakin tinggi nilai ROI, maka semakin baik hasil investasi tersebut. Dan sebaliknya, jika ROI negatif, itu menunjukkan bahwa investasi menghasilkan kerugian. Yang selanjutnya adalah Net Present Value atau NPV. NPV ini adalah metode analisis investasi yang mengukur nilai sekarang dari pendapatan dan pengeluaran pada suatu proyek atau investasi. NPV ini memperhitungkan faktor waktu dan tingkat diskon untuk menentukan apakah suatu proyek menghasilkan untung atau tidak. Jika NPV positif, itu menunjukkan bahwa investasi tersebut menghasilkan keuntungan. Sementara jika NPV negatif, maka mengindikasikan bahwa investasi menghasilkan kerugian. Berikut juga saya tampilkan rumus NPV, yaitu adalah sigma CFT dibagi 1 ditambah R pangkat T dikurangi C0. Yang penjelasannya adalah CFT itu adalah pendapatan dan pengeluaran pada periode T, kemudian R adalah tingkat diskon, kemudian C0 adalah nilai investasi awal pada tahun pertama atau tahun ke-0. Kemudian yang selanjutnya adalah payback analysis. Payback analysis adalah metode sederhana untuk menentukan beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali investasi awal. Hal ini tidak mempertimbangkan nilai waktu uang atau laba bersih atau untung, hanya menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas atau yang biasa disebut itu balik modal. Dari investasi awal mencapai jumlah investasi. Dalam analisis payback, semakin cepat waktu pengembalian investasi, maka akan semakin baik. Profit. Apa sih profit itu? Profit merupakan suatu laba atau keuntungan dalam manajemen biaya proyek, di mana salah satu konsep dasar dalam manajemen biaya proyek ini merupakan perbedaan antara penerimaan atau pendapatan yang diterima dari suatu proyek atau usaha dengan pengeluaran biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan proyek tersebut. Nah, profit ini itu dapat dihitung dengan rumus sederhana profit sama dengan penerimaan dikurangi pengeluaran. Nah, dalam konteks manajemen biaya proyek, profit ini tuh menghitung profit sangat penting karena membantu menentukan apakah proyek tersebut akan menghasilkan keuntungan atau justru mengalami kerugian. Nah, profit ini juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja proyek dan membuat keputusan strategis, seperti apakah proyek tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak. Kemudian yang kedua ada life cycle costing atau analisis biaya siklus hidup, di mana life cycle costing ini merupakan suatu metode untuk memperkirakan dan mengelola biaya suatu proyek atau aset selama seluruh siklus hidupnya. Siklus hidup proyek ini dapat mencakup berbagai tahap seperti pengembangan, konstruksi, operasi, perawatan, dan pembongkaran. Dalam analisis ini, biaya yang diperhitungkan mencakup berbagai aspek seperti biaya awal, biaya pemeliharaan, biaya dukungan, dan lainnya yang berkaitan dengan siklus hidup proyek. Nah, di sini ada 3 poin utama yang ingin saya sampaikan, yaitu mengenai biaya pengembangan, di mana hal ini mencakup biaya yang terkait dengan perencanaan, desain, konstruksi, dan pengembangan awal proyek. Untuk biaya dukungan selama hasil proyek dimanfaatkan, hal ini mencakup biaya operasional, pemeliharaan, perbaikan, dan dukungan teknis yang diperlukan selama proyek atau aset tersebut digunakan. Nah, untuk estimasi biaya selama siklus hidup proyek,
Life cycle costing ini membantu mengestimasi total biaya yang akan dikeluarkan selama siklus hidup proyek, mulai dari awal hingga pembongkaran akhir. Nah, jadi analisis life cycle costing ini digunakan untuk mengambil keputusan tentang pengeluaran awal yang perlu diinvestasikan dalam suatu proyek dan memahami bagaimana sih biaya-biaya selama siklus hidup proyek akan mempengaruhi profitabilitas dan keputusan bisnis. Kemudian yang ketiga adalah cash flow analysis. Cash flow analysis ini merupakan analisis arus kas dalam manajemen biaya proyek yang merupakan metode untuk menentukan estimasi biaya dan keuntungan tahunan yang terkait dengan suatu proyek serta arus kas yang dihasilkan selama setahun. Nah, analisis arus kas ini sangat penting dalam manajemen biaya proyek karena dapat membantu dalam pemantauan dan perencanaan keuangan proyek. Kemudian, poin pertama yang ingin saya sampaikan itu mengenai estimasi biaya dan keuntungan tahunan. Nah, cash flow analisis ini memeriksa beberapa banyak biaya dan pendapatan yang diharapkan akan diterima dan dikeluarkan setiap tahunnya selama siklus hidup proyek. Nah, kemudian untuk nilai sekarang, analisis ini juga seringkali melibatkan perhitungan nilai sekarang atau present value untuk mengukur nilai arus kas di masa depan dalam nilai uang saat ini. Kemudian manajer puncak dan keputusan bisnis ini tuh maksudnya adalah CEO dan manajer puncak dari organisasi ini perlu memastikan bahwa proyek-proyek yang dipilih akan menghasilkan arus kas yang memadai untuk mengatasi biaya dan mencapai profitabilitas. Jadi, analisis arus kas ini tuh dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi, perencanaan keuangan, dan pengelolaan risiko dalam proyek-proyek bisnis. Dengan memahami arus kas yang terkait dengan suatu proyek, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan berkelanjutan dalam manajemen biaya. Selanjutnya adalah tangible cost. Tangible cost ini merupakan biaya yang dapat diidentifikasi dan diukur dengan jelas dalam aspek keuangan. Biaya ini berkaitan dengan sumber daya dan aset yang dapat dihitung dengan angka. Kesalahan dalam memperkirakan tangible cost dapat berdampak langsung pada laba proyek. Nah, contoh dari tangible cost ini antara lain pembayaran gaji karyawan, pembelian bahan baku atau inventaris, biaya sewa peralatan, dan pengeluaran langsung yang terkait dengan proyek. Kemudian, intangible cost. Berbeda dengan tangible cost, intangible cost ini merupakan biaya yang sulit atau tidak dapat diidentifikasi dan diukur secara langsung. Biaya ini seringkali terkait dengan dampak sosial atau reputasi yang sulit diukur dalam angka. Meskipun sulit diukur secara langsung, namun biaya ini dapat memiliki dampak jangka panjang yang signifikan pada proyek. Manajemen itu perlu memahami dan mengatasi intangible cost untuk mengelola resiko dan menjaga keseimbangan agar tetap positif dalam proyek. Contoh dari intangible cost yakni penurunan semangat karyawan, kerusakan reputasi perusahaan, dan hilangnya penjualan akibat dampak pembicaraan negatif dari mulut ke mulut. Selanjutnya, tangible benefit. Tangible benefit ini merupakan manfaat yang dapat diukur dari segi keuangan atau finansial. Tangible benefit ini melibatkan peningkatan atau keuntungan yang dapat diukur dengan angka. Tangible benefit memiliki dampak yang positif yang langsung terlihat dalam laporan keuangan dan dapat diukur secara langsung, secara kuantitatif untuk mengevaluasi kesuksesan proyek. Contoh dari tangible benefit yaitu peningkatan pendapatan atau laba bersih, penghematan biaya sumber daya, peningkatan produktivitas, serta perbaikan proses yang menghasilkan efisiensi. Lalu, intangible benefit. Berbeda dengan tangible benefit, intangible benefit ini merupakan manfaat yang sulit atau tidak dapat diukur secara langsung. Nah, manfaat ini seringkali terkait dengan perubahan budaya atau sosial yang tidak dapat dihitung dengan angka. Meskipun tidak dapat diukur secara langsung, namun manfaat ini memiliki dampak positif pada nilai jangka panjang perusahaan dan memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Contoh dari intangible benefit ini yaitu peningkatan kepuasan pelanggan, peningkatan semangat kerja karyawan, serta peningkatan reputasi merek atau brand. Istilah yang selanjutnya yaitu direct cost. Direct cost ini merupakan pengeluaran yang secara langsung dapat diatribusikan atau dikaitkan dengan produksi barang atau layanan tertentu dalam suatu proyek. Direct cost ini merupakan biaya yang dapat diidentifikasi secara spesifik dan terkait dengan kegiatan atau pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk mencapai tujuan proyek. Direct cost memiliki 3 karakteristik.
Yang pertama, dapat diatribusikan secara langsung. Maksudnya, cost ini dapat dengan jelas dihubungkan dengan pekerjaan atau kegiatan tertentu tanpa adanya keraguan. Yang kedua, berhubungan dengan produksi atau pengiriman. Direct cost ini terjadi dalam konteks produksi atau pengiriman barang atau layanan yang menjadi fokus proyek. Yang ketiga, mudah diukur dan diidentifikasi. Direct cost ini dapat diukur dengan mudah dalam unit moneter dan diidentifikasi dengan jelas dalam laporan keuangan atau dokumentasi proyek. Contoh dari direct cost antara lain gaji dan upah karyawan, biaya bahan baku, biaya sewa peralatan proyek, dan biaya tenaga kerja langsung, yakni biaya yang terkait dengan pekerjaan atau jam kerja karyawan yang dapat diatribusikan langsung ke proyek. Direct cost ini penting dalam manajemen biaya, karena dengan mengidentifikasi dan memantau direct cost, itu dapat membantu dalam perhitungan akurat anggaran proyek. Selain itu, dengan memahami direct cost juga membantu dalam mengevaluasi kinerja proyek dan mengidentifikasi over budget atau under budget yang terjadi. Selain itu juga, kita dapat menggunakan informasi dari direct cost untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam pemilihan sumber daya. Sunk cost. Ya, jadi sunk cost ini adalah konsep dalam manajemen biaya yang mengacu pada biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak dapat dikembalikan terlepas dari keputusan yang akan diambil di masa depan. Ya. Jadi sunk cost ini itu biasanya itu kayak biaya yang sudah terjadi. Jadi kan udah dikeluarin, jadi udah nggak bisa dibalikin lagi, kayak udah terpakai terus tidak bisa di return kembali. Ya, ini berhubungan dengan karakteristiknya ya. Di sini sang cost ini memiliki 3 karakteristik, yaitu pertama irrelevansi. Jadi relevansi ini jadi sang cost ini tidak boleh menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan di masa depan. Nah, karena biasanya itu untuk pengambilan keputusan masa depan itu biasanya sang cost itu sudah tidak ada hubungannya sama sekali. Karena biasanya kan keputusan di masa depan itu diambilnya dari opportunity yang ada atau manfaat yang kemungkinan diinginkan di masa depan. Dan faktor lainnya itu biasanya sunk cost kalau terhubungkan dengan pengambilan keputusan di masa depan itu biasanya memiliki resikonya tersendiri yang lebih banyak. Ya, itu karakteristik pertama dari sunk cost. Yang kedua adalah no refund. Ini yang sudah saya bahas tadi sebelumnya. Jadi pada pengertian tadi kan sudah dibahas mengenai adalah sunk cost itu tidak bisa dikembalikan, no refund. Jadi intinya adalah pada sunk cost ini apabila biayanya itu sudah dilakukan atau sudah berlalu itu tidak dapat kembali. Jadi bersifatnya itu permanen pada pemakaiannya. Ya, mungkin contohnya itu mungkin apa ya? Mungkin tiket. Ya, tiket kalau sudah terlewat masanya nggak dipakai kan nggak bisa dipakai lagi. Mungkin bisa di reschedule, tapi kan kalau reschedule udah nggak bisa, udah lewat juga kan itu juga hitungannya zonk, jadi kayak udah nggak bisa kembali lagi. Itu contoh dari konsep no refund. Kemudian di sini yang terakhir ada future emphasis. Jadi future emphasis ini ketika membuat keputusan bisnis atau pribadi penting untuk fokus pada implikasi masa depan daripada merenungkan biaya yang sudah terjadi. Ya, ini yang sudah dikatakan sebelumnya, yaitu sang cost itu kan sudah terjadi, jadi biarkan di masa lalu dan kita memikirkan tentang tujuan masa depan seperti kesempatan dan manfaat yang kemungkinan bisa kita dapatkan. Ya, mungkin itu saja untuk bagian sang cost ya. Jadi intinya itu untuk pengambilan keputusan itu biasanya sang cost itu sudah dikecualikan dan mengambil pada opportunity dan manfaat yang kemungkinan bisa didapatkan pada kejadian di masa depan. Ya, itu untuk sang cost. Kemudian yang berikutnya adalah learning curve theory. Ya, learning curve theory ini adalah konsep yang digunakan dalam manajemen operasi dan manajemen biaya untuk menggambarkan biaya produksi atau waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu tugas atau aktivitas cenderung berkurang seiring dengan pengulangan lebih banyak. Ya, jadi curve ini itu kayak modelannya itu kayak kemarin kita belajar tentang iteratif, modelannya seperti itu. Pengurangan kemudian dilakukan banyak untuk mengurangi dengan sedikit demi sedikit. Ya, ini mungkin fokusnya itu
sendiri pada pengurangan biaya. Ya, ini berkaitan dengan poin-poin penting pada curve teori. Ya, kita masuk ini pada bagian pertama ada pengurangan biaya seperti yang telah saya singgung sebelumnya. Jadi, teori kurva ini mengasumsikan bahwa setiap kali tugas ini kan diulang-ulang aktivitasinya lah. Pada setiap pengulangan itu nanti kan ada tujuan untuk pengurangan biayanya. Jadi ini itu bisa meminimalisir pengurangan dari cost yang dikeluarkan dari secara keseluruhannya. Dengan cara ini mungkin bisa saja dengan peningkatan keterampilan kerja, efisiensi, kemudian penggunaan bahan bakunya mungkin ada alternatifnya atau bagaimana. Atau mungkin juga bisa saja itu pada pembenaran proses produksi atau apapun itu pada proses operasinya. Yang kedua ada mengenai konsep dari kurvanya sendiri, yaitu menggambarkan ini kan kurvanya ini menggambarkan tentang hubungan antara jumlah unit yang diproduksi ya. Kemudian aktivitasnya antara biayanya itu yang digunakan per unit. Jadi kurva ini kan bentuknya matematis ya. Jadi untuk menghitung berapa persennya itu kan nanti di situ terlihat kayak pengurangan biaya per unit-unitnya berapa gitu. Ya, kemudian poin ketiga ini adalah koefisien pembelajaran. Ya, ini berkaitan dengan namanya sendiri kan learning. Jadi ini itu digunakan sebagai seakuratan untuk manfaatnya itu salah satunya untuk sebagai media pembelajaran. Jadi semakin dilakukan ini diharapkannya itu semakin bermanfaat dan dapat dipelajari dalam segi pengurangan biayanya itu lebih bisa diterapkan dengan seiringnya iterasi dalam pengulangan yang terjadi. Kemudian yang poin keempat adalah aplikasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Ya, ini mungkin berhubungkan ini kan learning curve theory. Jadi ini nantinya hasil dari keseluruhannya ini kan nanti akan diaplikasikan pada operasi mendatang. Nah, dalam operasi pendatang ini kan tentunya ada perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, pada saat perencanaan itu kita menerapkan learning curve theory untuk pengambilan keputusan di mana jadi kita bisa melihat kemungkinan bagian ini mungkin bisa dikurangi atau mungkin ini bisa diefisiensikan berdasarkan dari yang telah kita dapatkan dari curve theory ini. Kemudian yang kelima ada batasan dan variabilitas. Jadi perlu diingat ya, ini kurva ini memiliki batasan dan variabelnya tersendiri. Jadi tidak semua aktivitas itu bisa dikurangin biayanya atau bisa berkurang setiap iterasi. Ini jadi ada batasannya sendiri. Kemudian ada variabel-variabel tertentu juga yang mempengaruhinya. Jadi contohnya mungkin kayak fluktuasi dalam pasar atau mungkin teknologi atau media dalam operasi mungkin ada berubah atau apa, atau mungkin juga bisa saja itu kesalahan dari sumber daya atau gimana itu juga bisa saja terjadi. Kemudian yang selanjutnya ada penerapan dalam industri. Jadi untuk bagian terakhir ini mungkin gampangnya itu kita itu hanya penerapannya, aplikasinya dalam industri nyatanya. Jadi pada learning curve theory ini dalam lapangan nyata itu sering digunakan pada bidang manufaktur. Khususnya itu modelan pada produksi massal ya. Produksi massal kan biasanya produknya kan banyak, jadi berusaha memangkas biaya per unitnya itu sebanyak-banyaknya tapi tetap kualitasnya baik. Ya, mungkin itu saja untuk bagian learning curve theory. Mungkin kita bisa lanjut kepada bagian selanjutnya, yaitu reserve. Ya, jadi reserve ini sendiri adalah suatu konsep yang digunakan dalam manajemen operasi dan manajemen biaya untuk menggambarkan dana yang dialokasikan atau disiapkan oleh sebuah perusahaan untuk mengatasi ketidakpastian dan perubahan yang mungkin terjadi dalam biaya dan kebutuhan dana di masa depan. Ya. Jadi untuk analoginya ini gampangnya itu reserve itu seperti tabungan. Ya.
Jadi kita pasti kan setiap orang pasti udah pernah menabung kan ya. Terutama pada sekolah dasar atau mungkin taman kanak-kanak kan itu ada program dari sekolah atau apa, tabungan pelajar atau apa itu. Jadi kita mungkin sudah familiar dengan konsep cadangan atau tabungan ini. Nah, reserve ini sendiri adalah suatu cadangan dana pada manajemen biaya. Ya, karena ini intinya itu cadangan itu kan digunakan pada ketidakpastian atau perubahan. Contohnya kayak kita tiba-tiba ada kebutuhan kayak sepatu rusak atau apa. Nah, kasusnya sama pada reserve ini. Ini digunakan pada kondisi tertentu. Ya, ini kita ada beberapa contoh jenis reserve yang digunakan pada manajemen biaya. Pertama ada kontingen. Kontingen ini untuk mengatasi ketidakpastian dalam proyek atau operasi perusahaan. Umumnya terkait perubahan dalam lingkungan proyek, perubahan kebutuhan atau resiko yang tidak terduga. Nah, mungkin sebagai contoh saja kontingen itu mungkin kita bisa ambil dari kejadian yang baru-baru ini terjadi itu dari Facebook. Facebook kan itu ada peraturan baru pada Uni Eropa mengenai penyimpanan data manajemennya kan. Nah, manajemennya itu ada suatu peraturan untuk data usernya yang Uni Eropa itu harus disimpan di Uni Eropa. Nah, sementara Facebook sendiri itu penyimpanan data usernya itu di Amerika. Nah, perubahan pada regulasi ini termasuk pada perubahan dalam lingkungan proyek. Itu salah satu contoh kondisi dari cadangan kontingen ini. Kemudian kita yang kedua ada investasi. Nah, untuk investasi sendiri adalah untuk tujuan investasi jangka pandang seperti pengembangan produk baru, ekspansi bisnis, atau akuisisi perusahaan lain. Ya, jadi investasi ini digunakan untuk pengembangan atau kita ini berinvestasi ya. Ini mungkin bisa saja pada saham maupun akuisisi perusahaan lain itu pengambilan alih perusahaan lain mungkin dijadikan anak perusahaan kita untuk masuk ke dalam satu barisan perusahaan kita ya. Kemudian di sini ada reserve kualitas. Ini untuk pemastian produk atau layanan berkualitas tinggi dengan mengatasi masalah kualitas dan perbaikan produk. Ini tentang cek quality dari produk kita. Kemudian di sini ada kerusakan yang keempat. Mengatasi kerusakan atau kerusakan fisik yang mungkin terjadi pada aset perusahaan seperti gedung, peralatan, atau infrastruktur. Ya, mungkin contoh mudahnya kerusakan itu kayak tiba-tiba ada bencana gempa atau apa, terus gedungnya kenapa-kenapa, atau mungkin ada kecelakaan atau apa. Itu bisa masuk kerusakan. Sebenarnya ada beberapa contoh reserve lain. Contohnya lain mungkin itu kayak security. Nah, kemarin kan kita sudah ada itu namanya cyber security ya. Itu bisa masuk kepada reserve bagian security kan sekarang ini marak adanya pencurian data atau apa itu masuk ke bagian reserve security juga ada modelnya. Jadi untuk mengatasi biaya yang kemungkinan dari pencurian data itu atau apa itu lain sebagainya. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.